Hai teman-teman, welcome back di channel kita bareng aku Aisyah. Dan aku Sita. Jadi hari ini kita bakal nemenin kalian belajar Excel. Tapi tenang aja, belajarnya santai kok, gak kaku-kaku. Yap, karena Excel tuh sebenarnya gak seserem yang dibayangin. Kalau tahu rumusnya, dijamin semuanya gampang banget. Betul, dan topik kali ini kita bakal bahas rumus yang kayaknya bakal sering banget dipakai. Kira-kira Aisyah tahu gak sih? Tahu dong. Oke, kita sebut bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Rumus if. Rumus ini tuh ibaratnya kayak bikin keputusan otomatis di Excel. Jadi gak usah pusing-pusing ngecek manual, Excel yang kerjain. Misalnya nih, kita tuh mau tahu apakah nilai ujian siswa itu lulus atau enggak, atau mau ngelompokin data jadi pendek, menengah, atau jauh. Semua bisa pakai rumus if. Pokoknya stay tune karena kita bakal kasih contoh yang gampang banget, plus tips biar cepet paham. Langsung aja kita masuk ke sesi tutorial. Pertama-tama, teman-teman bikin 7 tabel yang berisi ID perjalanan, jarak, kategori jarak, waktu, kategori waktu, hari, dan jenis hari. Teman-teman bisa isi jarak, waktu, dan hari sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Dan kosongkan tabel bagian kategori jarak, kategori waktu, dan jenis hari. Oke teman-teman, langsung aja kita masukin rumus if-nya. Sama dengan if, buka kurung, B2 kurang dari 10, titik koma, tanda kutip pendek, titik koma, if, buka kurung, B2 kurang dari 30, titik koma, tanda kutip menengah, titik koma, tanda kutip jauh, tutup kurung 2. Nah, apa sih maksud dari rumus ini tuh? Jadi, rumus if itu ibarat kalau kita lagi bikin keputusan otomatis. Excel bakal ngecek satu persatu kondisi yang kita kasih. Pertama, Excel akan cek dulu nilai di sel B2. Kalau B2 kurang dari 10, hasilnya langsung keluar pendek. Tapi kalau enggak, Excel gak bakal berhenti di situ. Dia bakal lanjut cek ke syarat kedua, yaitu apakah nilainya kurang dari 30. Kalau iya, maka hasilnya menengah. Dan kalau ternyata dua-duanya nggak terpenuhi, artinya nilainya 30 atau lebih, maka hasilnya adalah jauh. Kenapa kita pakai if bertingkat? Karena kalau if tunggal cuman bisa kasih 2 kemungkinan. Hasilnya bakal benar atau salah doang. Tapi di sini kita butuh 3 kategori. Jadi kita tumpuk if di dalam if. Jadi gampangnya, rumus ini berguna banget buat ngelompokkan angka jadi kategori otomatis. Misalnya, pendek, menengah, atau jauh tanpa kita harus ngecek manual satu-satu. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas rumus if bertingkat yang dipakai buat nentuin waktu bagian hari. Rumusnya kayak gini, sama dengan if, buka kurung, hour, dalam kurung D2, kurang dari 10, titik koma, tanda kutip, pagi, titik koma, if, buka kurung, hour, dalam kurung D2, kurang dari 14, titik koma, tanda kutip, siang, titik koma, if, buka kurung, hour, dalam kurung D2, kurang dari 18, titik koma, tanda kutip, sore, tanda kutip, if, buka kurung, hour, dalam kurung D2, kurang dari 24, titik koma, tanda kutip, malam. Lalu tutup kurung 4 kali. Gimana cara kerjanya? Kita pakai fungsi hour D2 untuk mengambil angka jam dari sebuah waktu. Setelah jamnya diambil, Excel mulai ngecek pakai if bertingkat. Kalau jamnya kurang dari 10, otomatis keluar hasil pagi. Kalau enggak, Excel lanjut cek lagi apakah jamnya kurang dari 14. Kalau iya, hasilnya siang. Kalau enggak, dia bakal cek lagi apakah kurang dari 18. Kalau benar, hasilnya sore. Dan kalau semua syarat tadi tidak terpenuhi, berarti jamnya 18 ke atas, atau hasilnya itu malam.
Nah, kalau misalnya hasil dari tabel pertama udah keluar, teman-teman bisa tarik dari tabel pertama ke tabel yang paling akhir. Otomatis bakal keisi kategori waktunya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke rumus yang terakhir. Rumus terakhir ini tuh sebenarnya mirip-mirip sih sama rumus yang pertama. Tapi langsung aja ya kita masuk ke rumus selanjutnya. Sama dengan if buka kurung F2 sama dengan tanda kutip Sabtu titik koma tanda kutip hari libur titik koma if buka kurung F2 sama dengan tanda kutip Minggu tanda kutip hari libur titik koma tanda kutip hari kerja dan tutup kurung 2 kali. Nah, cara kerjanya gampang banget. Pertama, Excel akan cek isi sel F2. Kalau ternyata tulisannya Sabtu, maka hasil langsung keluar hari libur. Kalau bukan Sabtu, Excel gak berhenti di situ. Dia lanjut cek lagi apakah isinya hari Minggu. Kalau benar, hasilnya juga hari libur. Tapi kalau ternyata bukan Sabtu dan bukan Minggu, berarti otomatis dianggap hari kerja. Jadi singkatnya, rumus ini bikin Excel bisa langsung nentuin kategori hari, Sabtu dan Minggu dihitung hari libur, sedangkan Senin sampai Jumat otomatis jadi hari kerja. Praktis banget kan, gak perlu dicek manual. Nah, teman-teman, untuk tanda titik koma itu disesuaikan dengan perintah dari Excel laptop teman-teman ya. Karena ada di beberapa laptop itu bukan tanda titik koma melainkan koma. Bisa disesuaikan aja. Nah, teman-teman, di sini hasilnya ada yang false nih. Yang berarti itu tuh ada kesalahan di dalam rumusnya. Kalau kayak gitu, teman-teman harus nyari di mana letak kesalahannya. Kalau misalnya teman-teman bingung nih letak kesalahannya di mana, teman-teman bisa ngulang lagi dari awal. Kesalahannya itu bisa berupa spasi yang berlebihan, terus juga bisa jadi tanda titik koma yang harusnya kita masukin malah gak kemasukin, atau gak adanya tanda kutip, dan lain-lain. Nah, untuk yang hasilnya false, kita coba lagi rumusnya dari awal. Apakah akan berhasil? Kalau misalnya masih tetap hasilnya false, teman-teman bisa ulang lagi dari awal. Ternyata setelah kita ulang dari awal, alhamdulillah hasilnya udah ketemu. Nah, kayak tadi rumus yang kedua, kalau misalnya udah ketemu boleh ditarik ke bawah. Alright teman-teman, jadi itu tadi pembahasan kita tentang rumus if di Excel. Kita udah coba beberapa contoh, mulai dari yang sederhana sampai yang bertingkat. Bahkan yang bisa nentuin kategori kayak pagi, siang, sore, malam, dan juga contoh buat cek hari kerja atau hari libur. Intinya, rumus if ini tuh powerful banget. Dengan satu rumus aja, kita bisa bikin Excel otomatis ambil keputusan sesuai syarat yang kita tentuin. Jadi kita nggak perlu ngecek data manual. Bayangin kalau data yang kita punya jumlahnya ribuan, pasti capek banget kalau dicek manual. Nah, disitulah if jadi penyelamat. Ingat juga, kalau cuma butuh 2 pilihan hasil, if tunggal juga udah cukup kok. Tapi, kalau butuh lebih dari 2 kategori, kita bisa pakai if bertingkat, kayak contoh-contoh tadi. Dan pastinya, rumus ini bisa dikembangkan lagi sesuai kebutuhan kalian. Misalnya,
buat nilai ujian, klasifikasi data, jadwal, sampai ke laporan kerja. Oke deh, segitu dulu materi kita kali ini. Jangan lupa dipraktikin sendiri ya, karena semakin sering coba, semakin cepat ngerti. Kalau kalian masih bingung atau punya ide rumus lain yang pengen dibahas, boleh banget tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton dan belajar bareng kita hari ini. Sampai ketemu lagi di video tutor berikutnya. Tetap semangat belajar, dan ada reminder nih guys buat kalian. Excel itu bukan buat ditakutin, tapi buat dimanfaatin. See you guys!